Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melena Sidnur Aini. Di sini saya akan kita akan belajar bareng mengenai otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, ini adalah materi kelas 11 di OTKP, terutama kelas 11 di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Oke semuanya, jadi pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi keuangan. Tetapi di dalam ruang lingkup ini juga terdapat beberapa poin-poin yang perlu kita pahami lagi gitu loh. Ruang lingkup administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan juga sering disebut sebagai financial administration. Nah, lalu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian administrasi keuangan. Apa itu administrasi, apa itu keuangan, dan apa itu administrasi keuangan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan administrasi keuangan. Yang ketiga, fungsi dari administrasi keuangan. Yang keempat, tugas seorang administrasi keuangan. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai administrasi keuangan lebih dalam, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu administrasi dan apa itu keuangan. Nah, bagi teman-teman di sini semua, kakak udah yakin pasti kayaknya udah nggak aneh lagi. Oke, next kita akan menuju ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari administrasi keuangan. Nah, seperti yang sudah sebelumnya disampaikan, administrasi keuangan itu biasa disebut sebagai financial administration. Lalu, di sini ada pengertian administrasi keuangan secara umum terlebih dahulu, yaitu suatu upaya pengelolaan yang mencangkup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, arti sempit. Jadi administrasi keuangan dalam arti sempitnya adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Yang terakhir ada secara arti luas, adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Oke, nah setelah kalian mendengar apa yang barusan dipresentasikan dalam PowerPoint, betul banget. Jadi administrasi keuangan ini mencakup banyak hal, dari mulai kita menerima uang sampai mengeluarkan uang, bahkan sampai kita mendapatkan barang yang kita beli dari uang yang kita terima tadi. Dan selanjutnya, apa aja sih administrasi keuangan tuh, atau apa yang termasuk ke dalam administrasi keuangan gitu loh. Nah, di sini menurut yang kakak cari dari sumber-sumber yang ada, jadi administrasi keuangan itu contohnya, contoh kecil kayak kita belanja ke Kusbar Smart. Nah, kalau di SMKKB kan ada Kusbar Smart. Itu adalah kayak Indotet gitu. Jadi itu adalah tempat belanja yang dikelola oleh siswa dan siswi SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nah, kan kalau misalkan kita belanja ke situ, kita dapat struk nih. Struk, misalkan kita beli coklatos, gope, atau beli Oki Jelly Drink minumannya. Nah, kita kan akan dapat struk. Nah, di si struk itu adalah contoh kecil dari administrasi keuangan. Atau contoh lainnya, kalian pernah kan pastinya belanja ke gerai-gerai kayak gitu, kayak Alfamart, Indomart, atau ngambil uang di ATM dan lain sebagainya. Pasti kalian dikasih struk atau bukti pembayaran gitu loh. Nah, itu adalah namanya administrasi keuangan. Secari kertas kecil itu, kalau misalkan kalian kumpulin atau
apakah di sini ada yang suka ngumpulin kayak gitu? Kalau kakak pribadi suka banget ngumpulin yang namanya bond, kwitansi, sama struk-struk kayak gitu karena seru aja gitu loh. Jadi kita bisa mencatat keuangan kita tuh abis belanja apa aja sih gitu loh. Nah, si struk-struk itu adalah contoh dari administrasi keuangan. Nah, selain itu administrasi keuangan juga dapat mengatur keuangan kita gitu loh, gak boros. Kita bisa tahu apa aja yang kita beli, kita bisa menempatkan uang yang kita punya untuk beli apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, tapi lain halnya kalau kita sedang berada di perusahaan. Perusahaan ini kan semuanya gede gitu ya. Maksudnya pengeluarannya gede, pemasukannya juga gede gitu kan. Gak mungkin hanya ngeluarin uang buat beli satu pulpen aja gitu loh. Sedangkan yang namanya perusahaan itu administrasi keuangannya tuh ketat banget gitu. Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya mengenai akuntansi. Nah, di situ pengeluaran, pemasukan, dan saldo yang kita punya itu harus balance gitu. Jadi nggak bisa tuh kita korupsi, gitu. Walaupun cuma Rp1 itu kalau perhitungan akuntansi itu harus seimbang banget, harus tahu kemana nih si Rp1 itu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan hanya beli pulpen satu itu kurang apa ya namanya, kurang ya pokoknya gitu. Nah, jadi di perusahaan ini kalau misalkan mau beli pulpen itu pasti 1 dus misalkan, atau 2 dus, 10 dus misalkan. Nah, itu tuh sekalian belinya, jadi ngasih uangnya pun sekalian gede. Dan pada saat transaksi itu menggunakan administrasi. Contohnya yang pertama menggunakan surat serah terima barang. Nah, contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya itu akan ada kwitansi atau enggak nota, kalau enggak juga faktur kayak gitu. Nanti contohnya kayak gini. Itu adalah bukti banget yang harus ada. Kalau oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan financial administration. Oke, ini udah keluar ya slide-nya, keluar tanpa disuruh. Jadi tujuan dari administrasi keuangan itu yang pertama adalah memudahkan dalam proses mengeluarkan serta memasukkan uang pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada orang lari. Yang kedua ada kegiatan transaksi keuangan akan semakin mudah. Yang ketiga, setiap melakukan transaksi tentunya terdapat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini betul sekali. Lalu yang keempat, dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Oke, langsung ke pembahasannya aja. Check it out. Oke, di dalam PowerPoint yang barusan kita lihat bareng-bareng mengenai tujuan financial administration, itu di sana tersebutkan bahwa kegiatan transaksi keuangan akan semakin mudah. Nah, ini betul sekali. Dengan kita menggunakan administrasi keuangan, tentunya transaksi keuangan kita lebih terorganisir, lebih terhandle, dan kita lebih mengetahui kemana saja uang yang barusan atau yang kita terima dari pihak perusahaan. Oke, karena kembali lagi kepada yang tadi pertama, bahwa uang itu adalah salah satu faktor yang paling sensitif di antara seluruh umat manusia gitu. Bahkan ada pepatah yang bilang, uang itu adalah segalanya, tapi segalanya bukanlah uang. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu setiap melakukan transaksi tentunya terdapat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu betul banget. Nah, pelajaran untuk sekarang, kalau misalkan kita mengeluarkan uang lebih yang tidak biasanya dengan jumlah yang tidak biasa, itu diusahakan kita harus selalu meminta kwitansinya gitu. Tapi kalau bisa, mau membeli apapun harus ada kwitansinya gitu loh.
Nah, si kwitansi ini berguna banget buat nanti ke depannya. Apabila barang yang kita beli, barang ya, bukan makanan. Kalau cilok itu nggak usah pakai kwitansi, beli cimol dan lain-lain sebagainya itu nggak usah pakai kwitansi ya. Nah, kalau misalkan barang yang kita beli itu ada cacat fisik atau nggak berfungsi sebagaimana fungsinya gitu, kita bisa mengembalikan kepada toko tersebut dengan menunjukkan si bukti transaksi tersebut. Nah, bukti transaksi tadi itu adalah administrasi keuangan. Jadi itu penting banget. Kalau biasanya sih seorang perempuan biasanya, tapi laki-laki juga pasti banyak biasanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Aduh, kira-kira udah berapa menit ya kita ngomongin kayak gini? Kita percepat aja ya, karena takutnya bosen juga, boring. Karena kan kalau kena pelajaran itu gimana gitu ya. Nah, biasanya 20 menit kalau kita main game atau kita nonton YouTube, film dan lain sebagainya itu nggak kerasa kalau 20 menit. Tapi kalau 20 menit dipakai kena penjelasan video pembelajaran kayaknya paham sih. Kakak juga pernah ngalamin ngantuk, ini orang ngomong apa gitu nggak ngerti. Ya udah, kita percepat aja. Oke, maksud dari poin keempat yang ada pada slide financial administration itu adalah misalnya suatu hari pimpinan kita atau ada customer yang datang kepada perusahaan kita dan menanyakan komplain gitu. Ini saya tanggal segini udah bayar nih. Contohnya aja, simple. Oke, contoh kecilnya, misalkan jangan yang jauh-jauh dulu. Kita kan sedang berada di lingkungan sekolah nih. Tentunya ada juga yang berurusan dengan keuangan, yaitu kayak pembayaran SPP, PTS, PAS, dan lain sebagainya. Biasanya itu kan pasti kalau setiap bayaran dikasih kwitansi kan? Pasti dong. Kalau nggak dikasih kwitansi, kalian harus minta. Kalian harus minta kwitansi pembayaran kalian buat bukti kedepannya gitu. Contohnya nih, gunanya poin nomor 4. Misalkan ada orang tua yang datang ke sekolah dan bilang seperti ini, "Ibu atau Bapak, mohon maaf saya udah bayar nih yang bulan Agustus misalkan, atau yang bulan Juli saya udah bayar, ini kenapa di sininya belum ditulis ya?" Nah, biasanya ada tuh, kita selalu menemukan yang seperti itu, mau orang tua ataupun siswa. Tapi memang disampaikan dengan cara yang baik-baik, nggak ngegas dan lain sebagainya. Kita pun sama, melayaninya dengan baik juga. Kan ada etika dalam berkomunikasi, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada komplain yang seperti itu, tinggal dibukalah catatan buku. Kan kalau misalkan kita tahu usaha, suka ada tuh buku ya, buku gede yang suka dicatat setiap kalian pembayaran, tahu kan? Pasti tahu. Di situ akan ada kalau misalkan si ibunya tadi bayaran, ya pasti ada. Kalau misalkan nggak bayaran, nggak ada di bukunya, berarti memang itu satu, si ibunya memang nggak bayar, atau yang kedua, pihaknya tata usahanya yang lupa menulis gitu. Tapi kayaknya enggak. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, diusahakan setiap pembayaran meminta bukti transaksi atau kwitansinya, karena itu penting banget. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pertemuan minggu ini kita udah beres. Jadi jangan lupa dicatat yang penting-pentingnya di modul kalian atau di buku kalian, gak apa-apa. Lalu untuk absen itu bukan di grup WA atau bukan di Japri, melainkan ditulis di kolom komentar. Nah, caranya kalian tinggal ketik nama dan kelas kalian aja. Udah, absen, silakan. Nah, jangan lupa diklik like, subscribe, dan terus pantengin channel Kusbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.